Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 31 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat rombongan anak buahnya si Tony juga dia sudah menaburkan bensin di sekeliling panti asuhan. Dia juga langsung membakar panti asuhan itu. Lalu di sisi lain di sini Nana yang sama geng Cangkarping juga dia menolong mengeluarkan semua bayi dan anak-anak dari panti asuhan. Tiba-tiba Nana juga yang lagi menggendong bayi dan lagi memegang anak kecil, tiba-tiba kakinya Nana juga tertimpa reruntuhan bangunan itu. Lalu di sini Nana juga menjerit dan datanglah Neta di sini menolong Nana. Lalu Neta juga membawa Nana keluar. Lalu Nana juga didudukin di dekat pohon dan Neta juga langsung pergi lagi dari tempat itu untuk menolong anak-anak yang masih ada di panti asuhan. Lalu di sisi lain terlihat di sini bapak yang punya kafe ini juga di sini dia lagi mengasuh Junior di rumahnya sendirian karena istrinya di kafe. Lalu dia daripada dia nganggur dia juga langsung pergi ke kantornya, dia itu pegawai pemadam kebakaran. Singkat cerita dia juga sampailah ke kantor, tiba-tiba datanglah ketua pemadam kebakaran. Kamu memang sekarang libur tapi sekarang tidak ada supir, kamu aja yang jadi supir, kata ketua pemadam kebakaran. Singkat cerita bapak ini juga dia juga membawa Junior, dia pergi untuk dibawa ke mobil pemadam kebakaran. Di sini Junior juga didudukin di dekat dirinya. Lalu terlihat di sini juga sampailah ke tempat yang dituju. Dia itu akan menuju yaitu ke panti asuhan yang dibakar oleh si Tony. Singkat cerita dia juga sampailah ke sana dan terlihat di sini bapak ini juga dia yang membawa Junior, dia sangat panik bagaimana anak ini dititipin sama siapa, kata bapak ini. Lalu singkat cerita bapak ini juga dia menitipkan Junior ke warga yang ada di sana dan bapak ini juga langsung pergi membantu temannya untuk memadamkan api. Lalu di sisi lain Nana pas lagi duduk di bawah kayu karena sambil merasa kesakitan kakinya yang ketimpa reruntuhan bangunan panti asuhan, dia merasa dia dekat sama Junior. Dia juga langsung menengok ke sebelah kiri, dia melihat ada ibu-ibu yang lagi menggendong bayi. Lalu Nana juga dia bangun dari duduknya, dia juga menghampiri ibu-ibu itu, tapi ibu yang membawa Junior dia pergi dari tempat itu karena takut ketimpa reruntuhan bangunan panti asuhan. Lalu Nana juga pas ke sana ternyata ini bukan Junior, kata Nana sambil dia pergi lagi menuju ke bawah kayu itu. Lalu di sisi lain terlihat ibu yang membawa Junior dia hampir ketimpa reruntuhan bangunan panti asuhan. Untung dia tidak ngapa-ngapa dan datanglah sopir pemadam kebakaran untuk mengambil lagi Junior. Lalu Junior juga dibawa oleh sopir pemadam kebakaran dan dia juga pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain terlihat di sini Junior sudah dibawa lagi ke sama sopir pemadam kebakaran. Junior juga Nana juga di sini dia mendengar teriakan Junior. Lalu terlihat datanglah teman supir pemadam kebakaran yang membawa Junior. Itu bukan anak ibu, itu anak supir pemadam kebakaran, kata teman bapak yang membawa Junior itu. Tapi Nana di sini itu memang itu anak saya, kata Nana kepada teman supir pemadam kebakaran ini. Lalu di sisi lain tiba-tiba Nana juga jatuh pingsan. Untung dengan sigap Pak Fajar memegang Nana dan dibantu oleh Neta. Lalu Neta juga sama Pak Fajar juga membawa Nana dan Nana juga digendong oleh Pak Fajar untuk dibawa ke mobilnya Pak Fajar. Lalu di sisi lain si Tony dia yang lagi melihatin panti asuhan yang dibakar oleh dirinya. Tiba-tiba datanglah si Kelvin sama si Tangkurak, si Nurus Tunjung, si Priska. Lalu si Kelvin juga nanya kepada si Tony, bagaimana hasilnya Tony, kata si Kelvin. Maaf Pak Kelvin, apinya bisa dipadamkan karena datang mobil pemadam kebakaran, tapi Nana sekarang terluka dan dia dibawa oleh Pak Fajar.
kemana dibawanya, kata si Ken Kevin kepada si Ken Tony. Lalu si Ken Tony juga dia mengatakan kepada si Ken Kevin. Singkat cerita, si Ken Kevin sama si Tangkurak, si Nurus Tunjung, si Priska juga dia naik lagi ke mobil untuk mengejar mobilnya Pak Fajar yang membawa Nana. Terlihat Pak Fajar yang lagi membawa Nana yang masih terkapar pingsan. Tiba-tiba di tengah perjalanan Nana juga dia bangun dan Nana juga sangat marah kepada Pak Fajar. Lalu Nana juga dia memegang setir itu supaya Pak Fajar berhenti. Dia mau turun, takut Dewa salah paham lagi, tapi Pak Fajar tidak mau memberhentikan mobil itu. Tiba-tiba di belakang mobilnya si Ken Kevin menabrak dan menyeret mendorong mobilnya Pak Fajar, dan di sini juga Pak Fajar juga hilang kendali dan dia juga tidak bisa direm karena mobil dia diseret terus sama mobilnya si Ken Kevin. Singkat cerita, dengan naasnya mobilnya Pak Fajar juga masuk ke tepi danau. Terlihat mobilnya Pak Fajar yang sudah di tengah danau. Di sini Pak Fajar juga tenggelam sama Nana, dan di sini si Nurus Tunjung, si Tangkurak, si Priska sangat senang melihat kecelakaan itu. Pak Fajar masuk ke mobilnya ke danau dan Nana, dan si Ken Kevin juga dia pergi dari tempat itu. Lalu singkat cerita, di sini Pak Fajar juga bisa keluar dari mobil itu dan dia juga bisa menyelamatkan Nana dan dibawa ke pinggir danau. Lalu dia juga ada gubuk kecil di situ, dia juga membawa Nana ke tempat itu. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia memeluk Nana, dia sangat khawatir dengan keadaan Nana. Lalu di sini Pak Fajar juga dia mengasih ini kepada Nana. Tiba-tiba datanglah warga di sana, dia melihat ada Pak Fajar sama Nana. Di sini Nana yang lagi dipeluk sama Pak Fajar, nyangkanya warga itu Pak Fajar lagi mesum. Di sini juga warga yang satunya di sini dia video Pak Fajar sama Nana, dan warga itu juga sangat marah-marah kepada Pak Fajar, dan Pak Fajar juga akan diseret oleh warga itu. Tapi Pak Fajar juga dia mengatakan sebenarnya dan dia juga menunjukkan mobil dia yang ada di tengah danau. Di sini warga ini juga dia minta maaf kepada Pak Fajar, dan Pak Fajar juga dia mohon kepada mereka harus dihapus video itu karena tidak mau tercemar nama baiknya Pak Fajar. Lalu warga ini juga dia pergi dari hadapannya Pak Fajar untuk mencari taksi, dan di sini Pak Fajar juga mengikuti sambil menggendong Nana. Singkat cerita, di sini Pak Fajar sama membawa Nana dan sampailah ke rumah sakit. Di sini juga Nana juga ditangani oleh dokter. Lalu Pak Fajar juga nanya kepada dokter, bagaimana dengan adik saya? Dokter, kata kata Pak Fajar kepada dokter. Lalu dokter juga ngomong kepada Pak Fajar, memang ini tepat yang dilakukan oleh Bapak. Kalau telat bisa kena penyakit hipotermia, kata dokter kepada Pak Fajar. Lalu dokter juga sudah ngomong kayak gitu kepada Pak Fajar. Di sini Nana juga langsung sadar. Dia juga sangat bingung dan dia juga ngomong kepada dokter, saya ada di mana ini dok, kata Nana kepada dokter. Lalu dokter juga dia ngomong kepada Nana dan dia juga menceritakan semuanya kepada Nana. Lalu dokter juga pergi dari hadapan Nana, dan di sini terlihat dokter sudah pergi dari hadapan Nana. Nana juga sangat marah kepada Pak Fajar. Lalu Nana juga ngomong kepada Pak Fajar, kenapa Pak Fajar melakukan hal itu kepada saya, kata Nana kepada Pak Fajar sambil mendorong Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga menjawab, saya untuk menolong kamu nak, kalau kamu tidak ditolong nanti kamu kena penyakit hipotermia, kata Pak Fajar kepada Nana. Nana juga dia langsung mendorong lagi Pak Fajar dan dia juga sangat marah benar kepada Pak Fajar. Di sini Nana juga sudah memarahi Pak Fajar, dia juga langsung pergi dari rumah sakit meninggalkan Pak Fajar. Pak Fajar juga dia sangat bingung dan dia juga tidak mau Nana kenapa-napa. Dia juga langsung mengikuti Nana yang pergi dari ruang rawatnya. Lalu Nana juga langsung menaik taksi dan dan Pak Fajar juga di sini naik taksi yang satunya mengikuti taksinya Nana. Terlihat Nana juga sambil mewek dalam
mobil taksi itu. Lalu di sisi lain Pak Fajar juga dia ngomong dalam hatinya, saya tidak akan meninggalkan Nana, saya harus mengikuti Nana terus. Di sisi lain Nana juga dalam hatinya dia ngomong, bagaimana kalau Mas Dewa tahu masalah ini tambah marah sama saya, tambah benci kepada saya, kata Nana dalam hatinya. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 31 Januari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol lobati soledad karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.